Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vidi Satria, NPM 2235108893. Nah, baiklah di sini saya akan menayangkan sebuah video yang mana video ini mengajarkan tentang REX, belajar untuk pemula. Selanjutnya itu untuk komponen-komponen dan lain sebagainya. Berikut cuplikan video saya tayangkan. Oleh teman-teman semua dari sejak cukup lama ya teman-teman. Ya, jadi serinya itu adalah mengenai tutorial React. Kita akan coba membahas sebuah teknologi yang sangat populer saat ini yang dinamakan dengan React. Dan kalau teman-teman lihat judulnya, bahkan teman-teman bukan hanya akan mendapatkan tutorial React, tapi akan mendapatkan tutorial React yang paling masuk akal untuk pemula. Penasaran kan maksudnya seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung ngikutin tutorialnya, sebenarnya teman-teman bisa langsung skip aja videonya ke menit berikut ini. Kalau teman-teman nggak mau ngedengerin saya ngomel atau menggerutu dulu nih di awal-awal. Kenapa mau menggerutu dulu? Karena kita akan bahas dulu mengenai hal yang paling masuk akalnya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa paling masuk akal Pak? Emang ada ya tutorial React yang nggak masuk akal? Ya jadi kita bahas ini dulu ya. Jadi selain memang supaya judulnya agak-agak clickbait, saya mau kasih tahu dulu alasannya kenapa saya bilang paling masuk akal. Jadi yang pertama gini, kalau kita mau belajar sebuah teknologi, bahasa pemrograman, atau framework, atau library, atau apapun lah ya, itu kan sebetulnya tempat belajar paling tepat adalah dari dokumentasi resminya. Bener nggak teman-teman? Jadi sebenarnya kita jangan dulu cari-cari di tutorial-tutorial lain. Kita jangan dulu cari di YouTube, kita jangan dulu cari di Stack Overflow, tanya ChatGPT. Kita baca dulu dokumentasi resminya dari pembuatnya. Karena kan harusnya dokumentasinya lah yang ngasih tahu kita teknologi itu apa, cara pakainya gimana, dan lain sebagainya. Ya, dan menurut saya dokumentasinya React ini kurang masuk akal, khususnya untuk pemula. Dan ini menurut saya ya teman-teman ya, jangan marah dulu, tenang. Nanti kita akan cari tahu kenapa menurut saya nggak masuk akal. Pasti ini buat teman-teman yang udah jago React, ada yang nggak setuju nih sama saya nih. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dulu mengenai definisi pemulanya dulu ya. Sepemula apa sih maksud saya di sini ya? Jadi maksud saya pemula di sini, dia adalah yang udah belajar JavaScript, udah tahu JavaScript ya, udah tahu gimana cara bikin aplikasi menggunakan JavaScript, dia udah tahu yang namanya manipulasi DOM, dia udah tahu teknik-teknik JavaScript PS6 misalnya ya. Tapi belum pernah pakai React atau bahkan belum pernah menggunakan istilahnya front-end framework gitu. Jadi udah bisa JavaScript tapi belum pernah pakai React. Itu yang saya maksudkan dengan pemula di sini ya, supaya nanti kita sepakat dulu. Jadi silakan posisikan teman-teman di sini sebagai orang yang misalnya udah belajar JavaScript tapi belum pernah pakai React. Nah, ceritanya kita mau belajar React nih. Jadi kan kita datang dulu nih ke dokumentasinya React. Ya, jadi dokumentasi React kalian bisa datang di react.dev/learn. Nanti kita akan buka sama-sama. Dan jangan salah, menurut saya ini sebetulnya salah satu dokumentasi yang bagus banget. Cuman buat pemula nggak masuk akal aja. Dan bahkan buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kita tuh punya dokumentasi React yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa kunjungi di halaman ini, id.react.dev. Jadi ini adalah dokumentasi React yang sudah diterjemahkan oleh jagoan-jagoan programmer React Indonesia yang keren-keren banget ya, supaya kita lebih mudah belajarnya. Nih, jadi kalau teman-teman kunjungi id.react.dev/learn, nah ini teman-teman lihat tutorial React dalam bahasa Indonesia. Nanti silakan teman-teman baca ya, nanti kita buka sama-sama. Nah ini dibuat oleh developer-developer keren Indonesia yang ini nih. Ini maintainernya. Jadi kita harusnya berterima kasih sekali buat teman-teman developer ini yang udah bantuin kita untuk bisa baca dokumentasi React berbahasa Indonesia. Dan dari sini hampir semuanya saya kenal. Saya bahkan berkesempatan untuk ketemu langsung. Ya, mereka orang-orangnya keren-keren semua. Selain developer-developer yang jagoan, kontribusi mereka terhadap dunia open source juga luar biasa. Jadi saran saya teman-teman kunjungi link ini, lalu klik nama-nama developer ini, langsung follow aja GitHub-nya atau sosial medianya. Ya, jadi respect banget buat developer-developer Indonesia ini.
Nah, sekarang kita ke dokumentasi React-nya dulu ya. Kita akan lihat kenapa menurut saya ini nggak masuk akal ya. Ini, pada saat kita datang ke sebuah dokumentasi, yang pertama kali ingin saya tahu, setidaknya untuk saya nih ya, adalah mengenai apa itu teknologinya. Dan kebetulan di sini kita nggak ketemu langsung setidaknya penjelasan mengenai apa itu React. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalimat pertamanya di sini adalah, ini kan ada jargonnya atau tagline-nya, dia adalah library untuk web dan native user interface. Oke ya. Sekarang kalau scroll ke bawah, kita langsung dikasih tahu membuat user interface dari komponen. Nah, di sini dikasih tahu React membuat kita dapat membangun user interface gitu. Jadi bukan apa itu React, tapi apa yang bisa dilakukan oleh React gitu. Padahal kalau saya pengen tahu dulu React itu apa. Yang pertama, kita nggak bisa lihat ya. Kalau scroll ke bawah, itu cara pakainya. Nah, dan cara pakainya itu kita tiba-tiba dikasih sebuah function. Kita nggak dikasih tahu ini function kita taruh di mana. Jadi seolah-olah React ini dibikin untuk orang yang udah tahu cara pakainya. Cara pakai front-end framework atau front-end library gitu. Kalau teman-teman udah tahu, maka baca ini akan lebih mudah. Tapi buat yang belum tahu dan sama sekali belum pernah pakai, menurut saya agak bingung. Padahal kalau teman-teman lihat dokumentasi React yang versi sebelumnya, ini kebetulan saya juga buka. Ini dokumentasi React yang lama ya. Teman-teman lihat ini tagline-nya agak berbeda. Kalau ini menurut saya lebih mudah dipahami ya. Sebuah JavaScript library untuk membuat UI. Kalau yang tadi, kita lihat sebuah library untuk web dan native UI. Itu bedanya. Dan kalau di scroll ke bawah, yang lama tuh kita dikasih tahu penjelasannya. React adalah library yang deklaratif, berbasis komponen, belajar sekali, tulis dimanapun katanya gitu. Kalau menurut saya sih ini lebih menarik gitu ya. Walaupun tetap aja kalau kita scroll ke bawah, simple komponen. Nah, ini komponennya ditaruh di mana nih? Apakah saya kopikan ke file JavaScript saya langsung jalan? Kayaknya enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita telusuri lagi yang baru ya, kita balik ke yang baru, terus sekarang kita masuk ke Learn. Katanya kalau mau belajar React, masuk yang Learn ini. Yang pertama, kita langsung dikasih tahu Quick Start. Selamat datang di React Documentation. Halaman ini memberikan kita pendahuluan ke 80% konsep React yang bisa dipakai sehari-hari katanya. Jadi langsung dikasih tahu, satu halaman ini udah ngasih tahu kalian 80% apa yang bisa dilakukan oleh React katanya. Ini anggap kita belum ngerti apa-apa ya, baru tahu JavaScript. Kita scroll ke bawah, langsung dikasih tahu bikin komponen katanya. Ketemulah function. Nah, ini fungsinya saya taruh di mana gitu kan? Ini menurut saya agak bingung. Jadi karena saya pengen belajar React ini buat diajarin lagi, itu yang bikin saya bilang dokumentasi ini kurang masuk akal. Sampai saya udah coba buka satu-satu, sampai saya masuk ke installation-nya. Nah, begitu saya masuk ke installation, ada satu menu di sini yang tulisannya Start a New React Project. Nih, katanya gini, kalau kita mau membangun sebuah aplikasi atau sebuah website yang secara full menggunakan React, kami rekomendasikan supaya kita memilih salah satu dari React Framework. Waduh, saya pikir React-nya aja belum belajar, terus kita tiba-tiba dikasih tahu kalau mau bikin aplikasi atau website pakai React, pakailah framework. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan Next.js. Saya tadinya nggak akan mengunjungi Next.js karena saya pikir React-nya aja belum paham kan. Tapi karena setelah saya baca beberapa halaman di depan sini masih belum menemukan alasan kenapa belajar React, saya coba deh masuk ke sini, ke Next.js. Di sini ada Next.js tutorial. Nah, ini dia halamannya. Setelah saya masuk ke sini, saya baca tutorialnya sedikit. Nah, saya baca ini katanya Next.js adalah sebuah framework React yang fleksibel, bla 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 gitu ya. Ini saya masih belum ngerti. Terus ke bawah. Nah, ini ada di sini. Apa itu React? Jadi saya menemukan apa itu React bukan di dokumentasi React-nya. Mulai dari React adalah apa, bahkan dia kasih tahu user interface itu apa. Nah, ini menurut saya ini lebih masuk akal. Dan kalau kalian lihat ke kiri, di atas kiri ya, ini ada satu menu yang menuliskan From JavaScript to React. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa tahu bagaimana belajar React kalau kalian datang dari JavaScript. Nah, ini yang saya cari gitu ya. Jadi, untuk mencari pendahuluan tentang bagaimana kita belajar React, malah saya nemunya di sini di Next.js. Jadi teman-teman bisa kunjungin aja linknya di sini ya, nextjs.org/learn/foundation/from JavaScript to React. Ya, dan ini menurut saya adalah dokumentasi React yang paling masuk akal gitu. Jadi sebetulnya maksud saya yang paling masuk akal di sini adalah dokumentasi React yang ada di Next.js. Ini paling masuk akal untuk pemula. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalian bisa belajar mengenai React dengan mengikuti ada 9 halaman di sini ya.
Ada 9 menu yang bisa kalian klik, dan ini menurut saya cocok banget buat kalian yang pemula. Jadi silakan ikutin aja tutorial yang ada di Next.js atau penjelasan yang ada di Next.js ini kalau kalian bener-bener belum pernah belajar atau belum pernah menggunakan React sama sekali. Ya, tapi kalau misalkan kalian mau belajarnya bareng-bareng sama saya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada di website Next.js ini, untuk mengetahui cara pakai React seperti apa, fungsi utama yang ada di React itu apa aja, sampai nanti akhirnya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana dengan menggunakan React. Oke ya teman-teman ya, jadi itu mungkin pengantarnya sedikit keluh kesah saya mengenai dokumentasi dari React. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman ngikutin tutorial di channel WPU, pasti kita akan bahas dulu mengenai ketika kita mau belajar sesuatu, sebuah teknologi, framework, library, atau apapun, pertama-tama pasti kita akan belajar dulu mengenai apa dan kenapanya dulu ya. Jadi sebenarnya apa itu React dan kenapa sih kita harus pakai React. Jadi sabar dulu, buat yang pengen bikin aplikasi pakai React, kita bahas definisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat, apa itu React? Jadi kalau tadi teman-teman baca di website Next.js, itu katanya React adalah sebuah library JavaScript untuk membuat antarmuka pengguna atau UI, user interface ya. User interface itu antarmuka pengguna yang interaktif. Teman-teman pelajari keyword-keyword yang ada di kalimatnya. Nah, sedangkan antarmuka pengguna itu adalah elemen-elemen pada layar yang kalian bisa lihat dan kalian interaksikan. Ya, bisa diklik, bisa digeser, bisa di-scroll, bisa kalian input sesuatu. Ya, jadi pokoknya yang bisa kalian lihat dan interaksikan itu adalah user interface atau antarmuka pengguna. Nah, terus berikutnya kenapa sih React disebut library? Kenapa bukan disebut framework? Nah, ini katanya. Dia disebut library karena React tuh menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Jadi dalamnya kita bisa pakai fungsi-fungsinya, tapi terserah kita sebagai developer mau pakai fungsi yang mana. Jadi nggak ada aturan khusus, harus bikinnya sesuai urutannya seperti ini. Nggak ada aturan khusus, kalian harus bikin struktur foldernya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Ada best practice-nya, tapi secara umum diserahkan atau dibebaskan ke para developernya. Kenapa? Karena React itu disebut sebagai library yang unopinionated. Jadi silakan aja bebas para penggunanya untuk beropini atau menggunakan caranya masing-masing gitu. Beda dengan framework, banyak framework yang udah diatur dari mulai instalasinya, struktur foldernya udah dibikinin, konfigurasinya udah dikasih tahu, tinggal kita edit-edit. Ya, seperti itu. Jadi React relatif unopinionated. Terserah kita sebagai developer untuk pakainya mau kayak gimana. Nah, itu menyebabkan si ekosistem dari React ini jadi besar dan berkembang. Karena banyak cara, banyak ragam, banyak varian, banyak gayanya masing-masing gitu untuk ngoding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Ya, ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya. Kalau untuk yang baru mulai belajar atau pemula, biasanya sesuatu yang unopinionated itu malah bikin bingung gitu ya. Buat yang udah expert, buat yang udah tahu, bisa bongkar pasang, bisa ubah sana, ubah sini. Yang unopinionated itu bisa membebaskan dirinya. Jadi buat pemula kadang-kadang justru yang opinionated, yang udah dikasih tahu caranya yang lebih mudah. Ya, tapi itu ada dua perbedaan aja ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya sedikit ya. Jadi React ini dibuat pada tahun 2013 awalnya ya, oleh seorang yang namanya Jordan Walk. Dia adalah seorang engineer di Facebook. Kayaknya sampai saat ini juga masih ya. React saat ini udah ada di versi 18.2.0. Ya, jadi saat video ini dibuat, itu 18.2.0. Mungkin aja teman-teman yang nonton nanti di masa yang akan datang, ini udah lebih baru. Jadi selalu pastikan, sesuaikan. Siapa tahu nanti versinya berbeda, dokumentasinya beda, cara pakainya juga beda. Nah, pertama kali dibuat, itu karena Facebook tuh makin besar ya. Jadi saat itu tuh lagi nge-develop Facebook Ads. Mulai ada fitur chatting yang di bawah kanan tuh ya. Terus karena baru mengakuisisi Instagram, Facebook tuh lagi melakukan integrasi supaya antara Instagram sama Facebook itu bisa informasinya seamless gitu. Melakukan update di Facebook, Instagram ikut berubah, melakukan update di Instagram, yang ada di Facebook juga bisa ikut berubah gitu misalnya ya. Terus juga lagi bikin atau ngembangin mobile app-nya untuk Facebook. Sehingga UI dari masing-masing aplikasi tadi itu kan harus lebih mudah dikelola. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu di mobile, ya pasti kan pengennya yang di desktop berubah gitu. Nah, untuk melakukan itu, makanya dikembangkanlah si React ini. Walaupun sebelumnya namanya bukan React, dia menggunakan nama yang lain atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di halaman dokumentasi React di bagian community, terus ada React video. Jadi teman-teman masuk ke dokumentasinya React, di atas ada community, nanti masuk di bagian video, di sini ya. Ini ada video penjelasan mengenai React dari mulai yang paling baru, ini React Conference, sampai yang paling bawah nih. Yang tadi saya jelaskan,
Itu ada di paling bawah, nih video pertama tentang React. Ini saran saya teman-teman nonton ya, videonya ini keren banget ya. Jadi ini si Jordan Walk-nya ini ada Tom Okino, dia ngejelasin mengenai awal mula kenapa sih ada React gitu ya. Ini sakti banget nih. Oke, berikutnya, kenapa disebut React? Disebut React itu karena pengennya tuh menjadi sebuah library yang reaktif gitu ya. Yang artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk bereaksi atau merespon secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pengennya aplikasinya tuh cepat bereaksi gitu. Makanya disebutnya React, gitu, bereaksi. Nah, saat ini, tim pembuat React yang bikin React-nya, core timnya itu terdiri dari engineer-engineer yang ada di Meta atau di Facebook ya. Terus engineer-engineer yang ada di Vercel, ya, dan kebetulan tadi Next.js yang teman-teman lihat, itu kan yang buat perusahaannya Vercel juga ya. Jadi, saya juga yakin kalau dokumentasi React yang dibuat oleh Vercel, itu pasti benar gitu. Karena engineer-nya React, kebanyakan orang Vercel juga gitu ya. Dan selain dari dua perusahaan ini, banyak juga kontributor dari seluruh dunia. Baik itu yang ngembangin core-nya, core React-nya maupun kontributor untuk yang lain gitu. Salah satunya tadi dokumentasi ya. Nah, dan sampai saat ini yang mantep nih ya, yang keren, React ini sudah diunduh atau di-download sebanyak 19,3 juta kali. Kalau kalian lihat statistiknya di NPM. Dan kalau kalian buka repositorinya di GitHub, itu yang ngasih star udah 200.000 lebih gitu star. Jadi sangat populer sekali ya. Itu ya, jadi teman-teman sedikit mengenai React, apa itu React, terus sejarahnya React, terus awal mula React seperti apa. Mudah-mudahan jadi kebayang lah ya. Berikutnya, kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React gitu. Ngapain pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React. Kita lihat ya. Jadi supaya nanti ke depannya kita bisa paham React-nya kalau kita udah paham JavaScript. Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan suatu platform yang sangat cocok untuk kami agar dapat menceritakan kisah merek kami dan menyasar audiens dari berbagai usia. Oke, kita lihat. Kita mulai dengan mengingat-ingat kembali gimana caranya halaman web kita atau browser kita ngerender UI hasil codingan HTML kita. Atau istilahnya bagaimana browser itu menginterpretasi coding kita untuk menghasilin UI. Nggak usah ngomongin yang interaktif dulu sebetulnya, menghasilkan UI aja dulu ya. Nih, jadi saat kalian ngoding dengan kode yang ada di sebelah kiri, ini contohnya kan kita kalau ngoding web tuh pasti punya struktur seperti ini ya. Ada HTML, ada body, di dalamnya kita bisa bikin ada div-nya. Terus kalau mau bikin judul halaman pakai heading, kalau mau bikin list pakai UL atau OL, dalamnya ada LI. Ya, jadi ini yang kita ketikkan di kode editor kita, ya, begitu kita save, dan kita buka di browser, nah sebetulnya yang terjadi adalah browser akan membuat sesuatu yang disebut dengan DOM. Ya, pasti udah tahu kan? Dokumen Object Model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri menjadi ilustrasinya adalah sebuah DOM tree, pohon DOM. Ya, kenapa disebut pohon DOM? Karena ada hierarkinya. Sama seperti hierarki susunan atau silsilah keluarga gitu ya. Ada parent, ada child. Kalau anaknya banyak ada children. Kalau parentnya parent kita sebut grandparent. Kalau sejajar kita sebut dengan siblings. Atau saudara atau adik kakak lah ya, siblings gitu. Nah, jadi sebetulnya direpresentasikan sama browser sebagai DOM tree seperti ini. Jadi ada coding kalian, ada DOM tree. Nah, terus berikutnya, DOM itu apa? DOM itu adalah representasi objek. Kalau tadi kan visualnya ya, pohonnya itu visual. Sebenarnya di belakang layar, bentuknya DOM itu dia adalah objek. Visualkan supaya kita gampang melihat dan mahamin aja ya. Sebenarnya DOM itu dia objek. Dari HTML, tadinya coding, diubah jadi objek. Jadi, yang tadinya tree seperti ini, bisalah tampil di UI-nya atau di browsernya jadinya seperti ini. Jadi dari source code, diterjemahkan dulu jadi DOM, baru tampillah di UI-nya. Itu representasinya ya. Sesimpel apapun kalian nulisin coding HTML-nya. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung mengenai DOM itu apa, terus cara nyeleksi DOM seperti apa, cara nelusurin DOM seperti apa, sampai manipulasi DOM seperti apa, teman-teman bisa kunjungin aja playlist belajar dokumen object model yang ada di channel WPU ini.
Saya udah buatkan cukup lengkap, ada beberapa belas video ya yang bisa kalian ikutin. Mulai dari teori DOM tree, bagaimana cara menyeleksi elemen pada DOM, sampai DOM manipulasi ya. Nah, sebenarnya manipulasi DOM itu apa? Jadi kita bisa mengubah tampilan atau mengubah UI yang ada di dalam halaman kita berdasarkan codingan HTML-nya. Ya, jadi kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus titik-titik pada DOM tree tadi, tapi nggak lewat codingan. Kita bisa memanipulasinya pakai JavaScript. Nih contoh nih, misalnya kita punya struktur HTML sederhana lah seperti ini ya. Kita punya HTML, head, title, body, dan sebuah div yang nama ID-nya app misalnya. Ini nggak aneh lah ya. Div nama ID-nya app, isinya kosong. Udah ini kita codingnya begini aja, index HTML terus kita save. Nah sekarang gimana caranya kalau kita mau menyisipkan tag H1 di dalam div ini, yang di dalam tag H1-nya ada tulisan belajar React bareng WPU. Jadi, tambahin emoji roket lah gitu ya. Supaya masuk ke dalam div ini, tapi nggak ngubah struktur HTML-nya. Kita ngubahnya pakai JavaScript, pakai teknik DOM manipulation. Ya, teman-teman harusnya bisa dong. Jadi saya minta ini latihan ya. Silakan di pause dulu videonya, ketik ini di HTML kalian, bikin aja file namanya index.html. Terus nanti di bawahnya bikin aja script JavaScript, terus silakan manipulasi agar kalian bisa nyisipin H1 di dalam div-nya. Oke, silakan. Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah kita lihat hasilnya. Nih, jadi kalau teman-teman mau nambahin sesimpel hanya tag H1 aja yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Ini yang harus kalian lakukan. Pertama bikin tag script dulu di bawah sebelum penutup body ya. Kalian bikin dulu script, tipenya teks, JavaScript. Terus yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian seleksi dulu elemen app-nya. Yang ini. Kalian seleksi dulu pakai JavaScript ya. Pakai DOM selection, kalian bisa pakai document.getElementById. Jadi JavaScript, tolong carikan saya elemen yang ID-nya app, atau kalian bisa pakai query selector ya, document.query selector, terus kasih hashtag atau tanda pagar app gitu, untuk menyeleksi elemen div. Setelah itu, kita create elemen H1. Jadi kita bikin dulu di memori, kita bikin namanya header atau headings ya, ini harusnya namanya headings. Kita bikin dokumen.create elemen H1. Disiapin tuh di memori H1 kosong. Terus berikutnya kita bikin teks untuk elemen H1 tadi. Kita bikin elemen yang ada di dalam H1-nya, yaitu tulisan belajar React bareng WPU. Udah tuh, jadi ada dua node, ada dua elemen. Ada teks, ada H1. Berikutnya adalah teksnya kita masukin ke dalam H1. Caranya kita append header content ke dalam header. Jadilah kita rangkai tuh H1 yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Nah udah jadi tuh, masih di memori nih. Sekarang elemen H1 yang ada teksnya kita masukkan lagi ke elemen app yang udah kita siapin. Paham kan? Kita taruh lagi app append child header. Masuklah tuh H1 ke dalam div yang kosong tadi. Sekarang kalau kita lihat di browser, muncul tuh belajar React bareng WPU. Simple banget. Ini bisa dilakukan pakai DOM selection dan DOM manipulation. Ya, mudah-mudahan kalian nyobain tadi ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya antara source code yang pertama kali kita buat dengan hasil yang udah ditampilkan. Ya, ini perbedaan kode awal dan setelah dilakukan manipulasi DOM. Nih, kalau teman-teman klik kanan lalu view page source, yang teman-teman lihat adalah codingan awal. Ada coding div app yang kosong, lalu ada script buat manipulasi DOM-nya. Di sini H1-nya nggak ada, karena H1-nya dibikin pakai JavaScript kan. Nah, tapi kalau teman-teman klik kanan, lalu pilih inspect, tampilnya begini. Lihat codingannya beda. Yang di sebelah kiri nggak ada H1-nya, tapi di sebelah kanan ada H1-nya. Jadi kalau teman-teman buka webnya pakai inspect, lalu klik tab elemen, ini adalah representasi dari DOM setelah kita lakukan manipulasi pakai JavaScript. Nah itu ya. Jadi inilah yang dilakukan ketika kita mau memanipulasi website pakai JavaScript. Oke, harusnya sih nggak ada yang aneh ya. Jadi manipulasi DOM menggunakan JavaScript, itu yang pertama, HTML yang kalian tulis itu merepresentasikan konten halaman awalnya. Jadi codingan awal tuh merepresentasikan konten halaman awalnya. Nah, DOM itu merepresentasikan konten halaman yang telah diupdate atau yang udah diperbaharui menggunakan JavaScript tadi. Nah, kalau kalian mengubah DOM menggunakan JavaScript polos atau istilahnya vanilla JavaScript, nggak pakai framework, nggak pakai library apapun, emang kelihatannya sakti ya. Kita bisa nambahin satu elemen, kayak tadi ya, nambahin H1, kita mau nambahin paragraf, kita mau bikin supaya elemennya bisa diklik pakai JavaScript. Bisa, dan kelihatannya keren gitu ya. Tapi nulisnya ribet teman-teman.
Mungkin tadi nggak kelihatan karena kita nambahinnya cuma satu elemen H1 doang gitu ya. Tapi bayangin ketika kalian mau bikin halaman yang utuh, bikin button, bikin card, bikin navbar, bikin slider gitu. Tapi pakai JavaScript. Kalian nggak tulis manual tuh si HTML-nya. Semakin banyak yang harus kalian buat pakai JavaScript, pasti makin ribet. Karena harus diseleksi, harus di-create elemennya, dimasukin ke dalam elemennya. Ribet gitu. Dalam elemennya ribet gitu ya lama-lama. Yang tadi kalian coba itu kan ditulis manual buat nambahin satu buah H1. Buat nambahin H1 aja kalian nulisnya begini. Bikin dulu elemennya, bikin teksnya, masukin teks ke elemen, masukin elemen ke wadahnya gitu ya. Bayangin kalau kalian punya paragraf. Bayangin kalau kalian punya list item, ada berapa create elemen yang harus ditulis gitu. Jadi semakin banyak, kalau pakai teknik yang tadi, pakai JavaScript polos, pakai vanilla ya, waktu yang kalian butuhin pasti banyak kan. Lama gitu ya. Nanti kita sebagai developer tuh bakalan ngabisin waktu buat nulisin bagaimana sesuatu akan dilakukan. Kayak tadi kan satu-satu tuh, bikin elemen, masukin elemen, simpen elemennya ke div, baru tampilin. Jadi kita capek gitu, nulisin satu-satu, gimana. Nah, alangkah lebih baik, enaknya gitu ya, kita bisa nulisin apa yang harus dilakukan, bukan gimana caranya, tapi bikinin saya tombol, bikinin saya heading. Enaknya kan gitu ya. Dan biarkan komputer yang mikirin langkah-langkahnya gitu. Kan enaknya gitu. Daripada kita nulisin satu-satu, mending kalian kasih tahu aja. Bikin heading. Udah nanti yang ngerangkai, bikin elemen, masukin ke sini. Itu pengennya sih biarin si komputernya gitu. Nah, hal ini apa dan bagaimana ini ada istilahnya teman-teman. Ada yang disebut dengan imperatif atau deklaratif programming. Yang kita lakukan di JavaScript tadi, yang polos itu disebut dengan imperatif. Ya, sedangkan yang ingin kita lakukan itu disebut dengan deklaratif. Ya, atau supaya lebih jelas kita bahas sedikit ya. Imperatif dan deklaratif programming. Jadi imperatif programming itu nulisin langkah demi langkah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Bikin elemen, masukin kemana gitu ya, satu-satu gitu. Sedangkan deklaratif menuliskan apa yang pengen dihasilkan. Bikinin saya tombol, bikinin saya heading, gitu ya, bikinin saya card, bikinin saya navbar. Itu deklaratif, mendeklarasikan. Atau istilahnya gini deh, kalau imperatif programming itu seperti kalau kalian ke restoran, pengen pizza gitu ya. Tapi kalian nggak bilang pengen pizza, nggak, saya pengen pepperoni pizza gitu ya. Tapi nggak, kalian datengin kokinya, terus kalian bilang satu-satu, Pak Koki, tolong bikin adonan, terus ratain adonannya, terus masukin toppingnya, terus masukin ke oven dengan suhu sekian, tungguin. Nah, kalian kalau nyuruh-nyuruh gitu ke kokinya di restoran, diusir pasti. Makanya nggak gitu, kalian datang ke restoran, kalian pesen aja, mau bikin apa. Dan kayaknya kalian nggak terlalu peduli gitu langkah-langkah yang dilakukan oleh si kokinya. Yang penting makanannya datang, dimakan enak. Itu namanya deklaratif programming. Nah, kenapa saya jelasin imperatif dan deklaratif? Karena React itu merupakan UI library yang deklaratif. Nah, dari sini aja, dari satu kalimat ini aja, harusnya kalian udah bisa setidaknya memahami bahwa, React ini membuat sesuatu yang tadinya imperatif, yang harus kita tulis satu-satu tadi, bisa jadi deklaratif gitu. Itu aja harusnya udah bikin kita senang gitu. Berarti mempermudah nih. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai apa yang React ingin lakukan gitu. Ini siapa ini depan Nah, berikutnya, yang seru nih, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita akan mulai bekerja dengan React. Nah, di sini kita akan coba bikin aplikasi yang sangat sederhana ya, menggunakan React. Nah, jadi buat kalian yang nggak sabar pengen ngoding React, sekarang lah saatnya ya. Mari kita mulai React-nya, kita baca dulu penjelasannya dikit. Yang pertama nih, kalau kita mau menggunakan React, kita butuh 2 script React yang kita panggil lewat sebuah CDN, atau Content Delivery Network. Jadi kita bisa menjalankan React-nya dengan memanggil library React-nya di dalam script kita. Ini bukan cara yang disarankan, tapi ini cocok banget buat kalian yang masih pemula dan baru pakai React. Jadi kita nggak perlu mikirin dulu gimana cara ngompil React-nya atau melakukan bundling pada React-nya, menggunakan sistem modulnya React. Nggak perlu, kita bisa jalanin lewat file HTML yang sangat sederhana. Ya, nanti kita lihat gimana caranya. Nah, tadi katanya ada 2 script, apa aja? Itu yang pertama adalah kita panggil React-nya itu sendiri sebagai library utamanya. Terus di bawahnya kita panggil package yang namanya React DOM supaya kita bisa menggunakan metode untuk manipulasi DOM-nya. Supaya mempermudah kita kalau mau nambah elemen, ngapus elemen, ngubah elemen, dan seterusnya. Ya, jadi ada 2.
Kalian nulisnya begini, misalkan kalian punya indeks HTML, kasih aja struktur dasar ya, kasih div kosong sebagai tempat penampungannya tadi. Kalau tadi kan pakai JavaScript, kita lihat divnya kita kasih ID app. Nah kalau sekarang React ngasih namanya ganti ya. Kalau React sebelumnya, React 17 itu ID-nya app, tapi di React 18 dia ganti ID-nya jadi root. Nah kenapa? Nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti nih, yang tadi saya bilang React-nya manggil 2 script tuh ini. Jadi ada script React-nya, React 18 dari sini, dan juga React DOM dari sini. Nanti di dalamnya kita tinggal buat nyiapinnya. Ini sebenarnya buat nyiapinnya kalian bikin JavaScript yang memanggil si root ini sebagai kontainer. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ngetikin ini, males pak ngetik gitu ya, kita kunjungin dokumentasinya React. Silakan datang ke dokumentasinya React, terus klik Learn, terus kita ke Installation supaya dapetin filenya ya. Kalian scroll ke bawah, ada di sini Try React Locally. Nah, ini kalian bisa download aja nih di sini. Jadi kalau kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah script yang ada script React-nya. Ya, yuk kita siapin. Buka kode editornya. Di sini saya bakalan pakai Visual Studio Code. Oh ya, tapi sebelumnya tolong siapin dulu folder ya, teman-teman ya. Saya udah nyiapin foldernya di desktop. Saya kasih nama foldernya Belajar React seperti ini. Supaya nanti kita bisa nyimpen filenya di dalam. Ya, kalau sudah, silahkan buka VS Code-nya. Ini dia, dibuka VS Code-nya. Terus kita maximize dulu, kita ke file, open folder yang tadi yang ada di desktop. Ini ya, kita select folder. Nah, sekarang kita bikin file namanya index.html. Oke, kalian boleh copyin semua script yang tadi dari dokumentasi React-nya, tapi kita akan copyin dikit-dikit supaya nanti kita paham maksud dari masing-masing barisnya apa. Oke? Jadi teman-teman boleh ketik aja tanda seru tab di sini. Ini supaya simple, kita metanya hapus dulu aja ya. Kita metanya hapus dulu. Sini kita kasih belajar React. Terus di bodinya tadi kita bikin sebuah div yang ID-nya root. Oke. Terus di bawah sini kita punya script yang tipenya text / JavaScript yang di dalamnya kita panggil apa tadi, const, lalu apa, container, dokumen, titik get element by ID. Sebenarnya mau pakai query selector juga bisa. JavaScript carikan saya elemen yang ID-nya root. Oke. Nah ya, tinggal kita kopikan link ke React-nya. Kita buka lagi tadi dokumentasinya, kita copy 2 baris ini, script-nya aja. Ya, kalian bisa lihat lengkapnya ada di sini ya. Cuman anggap aja kita nggak paham gitu ya apa yang ada di dalamnya. Maka kita akan ikuti yang ada di tutorial Next.js-nya. Kita kopikan 2 ini dulu. Kembali ke sini. Kita simpan di bagian head. Sudah ya. Jadi kita udah manggil 2 script React. Save dulu. Jangan dulu dijalanin. Kita balik dulu ke slide-nya. Oke. Udah ya. 2 ini sudah. Berikutnya, kita siapin aplikasi kita. Kita tadi udah bikin div yang nama kelasnya root. Itu akan kita jadikan sebagai wadah dari aplikasi kita. Ya. Nah ini untuk menyiapkan aplikasi React, kita butuh metode yang namanya React DOM .create root. Nah metode ini diambil dari package React DOM yang udah kita panggil tadi. Kalau kalian nggak panggil yang baris 2-nya, ini nggak akan jalan. Ya, metode tadi kita akan gunakan sebagai wadah dari aplikasinya. Jadi React tuh pengen tahu dulu root aplikasinya mana nih. Setelah itu kita butuh sebuah metode yang namanya render buat nampilin elemen yang kita mau. Dalam hal ini elemen H1. Ya, supaya kasusnya sama dengan kasus waktu kita bikin pakai HTML polos tadi ya. Oke, jadi nulisnya gini. Kita butuh variabel namanya root, sebenarnya namanya bebas aja ya. Terus kita panggil React DOM create root dari elemen yang udah kita tentukan tadi. Kebetulan tadi kan elemennya namanya div dengan ID root, kita simpan ke kontainer, masukin ke dalam create root, baru kita panggil root.render buat nampilin elemen yang mau kita tampilin. Nih, dari sini harusnya teman-teman udah bisa lihat, buat nampilin ya kita cukup 1 baris. Kalau pakai JavaScript tadi, kita butuh 5-6 baris. Ya, kita coba dulu. Kalian mau ketik manual ini boleh, silahkan disalin, atau mau balik lagi kita copy dari script yang kita download juga bisa. Ya, balik ke sini, kita ambil aja ini nih. Ambil, cuman kan di sini tulisannya my app ya. Nah ini disebutnya komponen, kita masih akan bahasnya nanti ya. Kita copy dulu aja. Kita simpan di bawah sini. Nah rendernya kan kita nggak mau my app. Ini apa? Kita belum belajar nih. Kita bikin manual aja. Kita pakai H1, kita tulis H1 dulu ya. Terus misalnya kita tadi mau tulisannya apa? Belajar React bareng WPU atau bareng Padika.
Gitu. Kita munculin roketnya. Pencet kalau kalian pakai Windows, pencet Windows titik. Terus cari aja roket. Nah, ini ya supaya muncul. Sudah, nampilinnya cukup 1 baris. Nah, buat ngejalaninnya, teman-teman bisa kalau pakai VS Code, klik kanan, terus open with live server. Kalau misalkan nggak ada, Pak, saya kok nggak ada live servernya? Install dulu. Klik tombol extension di sebelah kiri, terus cari aja live server. Ini sebuah extension buat menampilkan web menggunakan local servernya. Nih, silahkan diinstal. Kalau sudah, nanti kalau diminta restart VS Code-nya, restart aja. Tapi kalau nggak, ya nggak usah. Udah, balik lagi, kita tutup sidebar-nya. Klik kanan, open with live server. Nah, tampilnya kosong gini teman-teman. Mana H1-nya? Kalau kosong tampilnya atau nggak tampil apa-apa, itu kemungkinan ada error. Nah, mari kita lihat errornya di mana ya. Caranya kalian klik kanan, terus inspect, terus kalian ke console. Nah, nih ada error nih. Katanya unexpected token. Kenapa nih? Ternyata React tidak mengenali tag H1 di dalam rendernya. Loh, kenapa? Mari kita kembali dulu ke slide. Ya, harusnya teman-teman juga sama. Harusnya error. Ya, errornya kayak gini tuh. Unexpected token. Ternyata memang ini adalah error yang diharapkan gitu. Justru kalau nggak error, H1-nya tampil, nah itu justru ada yang aneh tuh. Kenapa error? Nih, karena ternyata React-nya nggak mengenali H1. Ya, di dalam metode render, H1 ini bukan JavaScript. Terus apa itu? Itu adalah sebuah sintaks HTML atau ekstensi dari HTML yang namanya JSX. Dan secara default, browser itu nggak mengenali JSX. Yang dikenali sama browser itu kan HTML, CSS, JavaScript ya. Supaya si browser ini bisa mengenali JSX, kita butuh sebuah compiler yang bisa nerjemahin JSX jadi sintaks JavaScript biasa supaya kebaca. Nah, gimana cara nginstal compilernya? Kita akan menggunakan sebuah compiler yang namanya Babel, yang akan kita gunakan sebagai penerjemahnya. Ya, jadi kalian bisa nambahin Babel. Babel itu websitenya resminya ada di sini. Sama ya, kita pakai CDN lagi lewat unpackage ya. Tapi jangan lupa nanti kalian ubah tipe dari JavaScript menjadi text/JSX. Kan tadinya text/JavaScript ya. Untuk menginformasikan pada si bubble-nya bahwa kita bakalan ngubah JSX menjadi JavaScript. Nih, kalian tambahin ini di atas script-nya, terus jangan lupa nanti ganti nih. Tadi kan ini kita tulisnya JavaScript ya. Oke, ini kalian bisa copy lagi dari script yang di-download tadi. Nih, kembali ke sini, harusnya bubble-nya ada di sini ya. Oh, ini disimpannya di head ya. Jadi boleh aja mau disimpan di head boleh. Kita kembali ke codingnya, kita simpan di head di sini. Kalau di slide saya disimpannya di bawah sini, ya nggak apa-apa juga sama aja. Terus jangan lupa ganti ini, bisa jadi JSX atau bisa jadi bubble sama aja. Ya kalau teman-teman ganti jadi bubble, nanti tulisan di sininya tetap warna-warni. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang errornya udah nggak ada, tulisannya udah tampil. Tuh ya, mantap ya. Sama nggak teman-teman? Jadi, saya ucapkan selamat buat kalian karena itu adalah aplikasi React pertama kalian. Ya, harusnya sekarang semuanya udah berhasil nampilin web seperti ini. Nah, dan sekarang kita akan lihat, kita akan bandingin ya, script vanilla JavaScript dan script React yang udah kita buat. Nih, ini JavaScript buat nampilin H1 yang tulisannya belajar React bareng WPU tadi, sedangkan React seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bilang, Pak, cuma beda 2 baris, Pak. Nggak apa-apa lah pakai JavaScript. Ya memang, kalau elemennya cuma 1, bedanya 2 baris. Tapi bayangin kalau misalnya kalian bikin elemennya ada 5, 10, 20, akan menduplikat berapa baris ini? Kalau di React, nambahnya nggak akan terlalu banyak. Tapi kalau pakai vanilla, nambahnya bisa berkali-kali lipat. Ya, jadi menggunakan React itu bisa mempermudah atau mempersingkat manipulasi DOM kita. Mantap ya. Sekarang sebelum lanjut, kita bahas dulu dikit mengenai JSX kali ya. Apa sih sebenarnya JSX itu, Pak? Apa bedanya sama HTML? Nah, kita lihat ya. Jadi JSX itu adalah sebuah ekstensi sintaks untuk JavaScript yang biasanya dipakai untuk deskripsiin UI yang sintaksnya kayak HTML. Jadi sebenarnya yang kita tulis di dalam metode render tadi itu JavaScript. Ya, nanti kalian bisa lihat tuh gimana caranya JSX bisa keluar masuk JavaScript dengan mudah. Tapi sebenarnya itu JavaScript yang bisa nulisin sintaks kayak HTML, mirip HTML. Nah, meskipun ada cara lain untuk bikin komponen tuh ya istilahnya elemen HTML-nya gitu ya. Ada cara lain, tapi kebanyakan developer React itu pakai JSX untuk bikin komponennya. Jadi kita ikutin aja ya, kita pakai JSX saja. Sintaks JSX ini kelihatannya kayak HTML, tapi dia lebih strict. Nah, strictnya gimana nanti kita lihat ya. Dan dia juga bisa nampilin informasi yang dinamis.
Beda seperti HTML yang statis. Nah, untuk nulisnya kita harus ingat 3 aturan JSX. Jadi JSX itu punya 3 aturan penting yang harus kita ingat-ingat. Apa aja? Kita bahas satu-satu. Aturannya ada di sini ya. Kalau teman-teman mau lihat dengan lebih detail, ada di dokumentasi React-nya. Yang pertama, JSX ini pada saat kita render harus selalu mengembalikan satu buah elemen. Nggak boleh lebih dari satu. Nah, tapi kan kalau kita bikin komponen, elemennya banyak, Pak. Misalnya bikin card, kan dalamnya ada tulisan, ada gambar, ada tombol. Gimana bikinnya? Kita lihat. Yang kita udah coba, itu kan pada saat kita ngerender, kita nampilin cuma satu elemen ya. Elemen H1 yang ada tulisannya. Ini nggak masalah, karena cuma satu elemen. Jadi aman. Tadi tampil dengan normal. Udah tampil. Sekarang gimana kalau gini? Pada saat kita ngerender, di dalamnya ada 3 elemen. Nah, kalau kalian tulis begini, error pasti. Karena metode rendernya tidak mengembalikan satu elemen, malah 3 elemen. Kalau kalian pengen bikin ini menjadi satu komponen, yang harus kalian lakukan adalah membungkus 3 elemen ini ke dalam satu elemen lagi. Karena kalau ini dijalanin, ini pasti error. Tuh ya. Jadi kalau misalkan ada elemen JSX yang sejajar gitu, yang bersebelahan, maka dia harus dibungkus dengan tag pembungkusnya. Nah, apakah yang Anda maksud adalah JSX fragment? Jadi JSX fragment itu adalah banyak elemen yang mau kita jadikan satu, tapi tanpa bikin elemen baru. Sebenarnya kalian bisa bungkus ini pakai div, tapi nanti divnya jadi elemen sendiri. Kalau kalian nggak mau, kalian bisa bungkus pakai tag kosong kayak gini. Pokoknya, metode rendernya harus ngembaliin satu elemen. Ya, maka ini akan normal. Dengan asumsi kalian udah punya gambarnya. Ya, itu yang pertama. Jadi harus ngembaliin satu elemen. Ingat-ingat. Yang kedua, kalian harus selalu tutup semua tagnya. Nah, ini yang saya bilang tadi salah satu karakteristik JSX yang strict. Kalau HTML itu nggak semua elemennya kita butuh tutup tagnya, teman-teman. Kayak misalkan kalian bikin tag UL terus di dalamnya ada LI-nya. Kan LI itu punya buka LI sama tutup LI ya. Kalau kalian ilangin tutupnya, jadi LI buka tulisan nggak ada tutupnya, itu boleh. Sama HTML-nya boleh aja. Tapi kalau JSX wajib ditutup. Gitu. Contohnya kayak gini. Ya tadi semua udah benar, H1-nya ada tutupnya. Bahkan kalau ada tag yang nggak punya pasangan, yang nggak punya penutup, tag tersebut harus self-closing. Jadi ini harus ditutup nih. Padahal kalau HTML nggak ada tutupnya begini, nggak masalah. Kan kalau tag pembuka, tag penutup tuh oke lah ya. Biasanya juga kalian lakukan. Bahkan kalau di VS Code udah ditutupin manual. Tapi kalau kalian lupa, misalnya nggak pakai tutup, kayak gini, error dia. Unterminated JSX content. Jadi dia anggapnya si JSX-nya nggak selesai. Itu yang kedua, selalu tutup semua tag-nya. Ingat-ingat. Yang ketiga, kalau ada atributnya, kalian gunakan camel case. Hampir untuk semuanya. Ini contohnya. Kalau misalnya kalian punya metode yang namanya onClick. Ya kan kalau di HTML tuh nulis onClick boleh aja. C-nya kecil, tetap jalan. Tapi kalau di JSX, harus huruf besar. Nah, ada beberapa atribut yang berubah nama. Contohnya kelas. Kalau di HTML, kita mau ngasih kelas ke sebuah elemen, cukup tulis kelas huruf kecil semua. Selesai. Tapi kebetulan, di JSX, kelas itu udah dipesan namanya. Jadi tulisan kelas di sini beda. Nanti dia bentrok sama kelasnya JavaScript. Makanya, kalau kalian mau ngasih kelas di HTML, di komponen kalian, ganti jadi class name. Huruf N-nya jadi besar. Itu contohnya ya. Nanti kalau kita udah masuk belajar JSX dengan lebih dalam, kita bakalan tahu atribut-atribut apa aja yang bisa kita pakai. Terus kalau berubahnya jadi gimana. Oke, itu 3 aturannya. Dan ini kalau kita jalanin, tampil alert seperti biasa ya. Kalian boleh coba, tinggal tadi di pause aja videonya, terus disalin. Ya, jadi itu sekilas mengenai cara pakai React yang sangat sederhana, teman-teman. Berikutnya, kita masuk ke topik yang saya sebut dengan prerequisite. Nah, ini biasanya selalu saya sampaikan ketika kita memulai sebuah seri baru, ya, di mana kita harus tahu dulu nih, apa aja yang harus kita siapin kalau kita mau belajar React. Baik itu dari sisi pengetahuannya atau dari sisi softwarenya. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, materi apa yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Jadi jangan main loncat aja ke React kalau materi-materi ini belum kalian pahami ya. Yang pertama jelas HTML dan CSS. Itu karena harusnya kalian udah bisa bikin website yang bagus dulu pakai HTML, CSS. Baru habis itu kalian belajar JavaScript, fundamentals. Ya, ini harus nggak bisa dilewat ya. Kalian harus tahu mengenai variabel, tipe data, pengulangan, pengkondisian, objek, function, array. Harus ngerti dulu. Baru kalian belajar DOM. Ya, karena jelas kalau misalnya kalian pakai React tanpa ngerti DOM, kalian nggak akan ngerti manfaat React itu apa. Jadi cuma pakai-pakai aja. Tapi kalau kalian udah pernah bikin sebuah aplikasi JavaScript pakai DOM manipulation yang polos gitu ya, JavaScript polos, pasti kerasa begitu pakai sebuah framework atau library. Oh, ternyata ini berusaha untuk menyelesaikan problem apa, gitu ya.
Berikutnya kalian harus paham juga mengenai teknik-teknik pemrograman di modern JavaScript atau ES6. Apa aja nanti kita lihat ya. Terus kalian harus paham juga mengenai command line interface dan juga Git. Karena nanti kedepannya kalian akan sering banget menggunakan CLI atau terminal. Entah itu buat download package, ambil dari GitHub, repository orang. Jadi harus benar-benar paham gimana caranya menggunakan Git dan juga menggunakan terminal ya atau CLI. Kalau kalian install Git di komputernya, biasanya itu udah ada yang namanya Git Bash, atau kalau yang pakai Windows ada PowerShell, atau kalau yang pakai Linux sama macOS juga pasti ada terminalnya. Silahkan pahami perintah-perintah dasar yang biasanya dipakai di terminal ya. Terus kalian juga harus belajar mengenai package manager, karena kedepannya React itu nggak dipakai dengan cara yang kita pakai tadi. Kita harus pakai misalnya NPM, modul bundler, builder, dan masih banyak lagi. Dan untuk memahami itu, kalian butuh paham juga mengenai Node.js. Jadi ini yang harus kalian kuasai dulu sebelum lanjut belajar React-nya. Jadi buat yang belum paham mengenai salah satu materi ini, sabar dulu, tahan dulu. Ya silakan mundur dulu aja belajar materi-materi ini. Karena jangan khawatir teman-teman untuk belajar materi-materi ini. Nah terus tadi untuk modern JavaScript-nya, karena sebetulnya teknik-teknik di JavaScript modern ini banyak banget ya. Apa aja yang harus kalian pelajari? Yang pertama harus tahu mengenai variabel pada ES6. Tahu kapan waktunya kalian deklarasi variabel pakai let, kapan kalian pakai cons. Ya, pokoknya jangan lagi pakai var. Berikutnya kalian tahu gimana cara bikin function, ya, tahu caranya bikin function expression dan juga function declaration. Dan kalian harus tahu juga yang namanya arrow functions beserta perilakunya. Kalian harus paham mengenai objek dan juga class beserta cara pakainya ya. Tahu gimana caranya instansiasi sebuah objek, tahu apa itu prototypal inheritance atau pewarisan pada JavaScript. Berikutnya kalian harus paham mengenai array dan metode-metode pada array. Dan pahami juga ada yang disebut dengan higher order function. Itu salah satunya adalah di metode-metode pada array seperti map, filter, reduce. Kita harus benar-benar paham ya. Tahu caranya di structuring, gimana caranya memecah objek menjadi variabel. Terus tahu bagaimana cara pakai template literals sehingga kalian dapat dengan mudah merangkai string yang ada variabel di dalamnya. Nggak perlu keluar masuk, nggak perlu konkatenasi. Pahami template literals. Dan juga pahami ternary operators. Karena di React ini sering banget dipakai. Ya, ternary operator itu yang tanda tanya dan titik 2 untuk ngeganti if else menjadi one-liner atau satu baris. Dan terakhir, kalian harus paham mengenai modul sistem pada JavaScript. Gimana caranya import, export file kita atau metode kita menjadi sebuah modul. Ini yang harus kalian pelajari. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, nggak usah khawatir, karena di channel ini saya sudah sediakan jalur belajar ya. Teman-teman bisa ikutin semua materi yang dibutuhin untuk belajar React. Ada semua, mulai dari HTML, CSS, JavaScript. JavaScript-nya bahkan ada 3 playlist ya. Ini kalau di total-total bisa sampai 70 video kali ya. Silakan untuk yang JavaScript. Terus ada juga Git dan GitHub beserta belajar CLI ada di dalamnya dan belajar Node.js dan NPM ada juga di situ. Ya, jadi silakan itu dipelajari dulu ya. Jangan buru-buru pengen belajar React tapi fundamentalnya belum paham. Nah, berikutnya setup editornya. Untuk menggunakan atau membuat aplikasi pakai React tentu saja kita butuh editor ya atau kode editor. Kalian bisa pakai macam-macam, cuman yang akan kita gunakan di seri ini adalah VS Code yang harus kalian install linternya yaitu ESLint. Gitu. Coba cek extensionnya udah diinstal apa belum. Terus konfigurasinya udah dilakukan apa belum. Nanti kalau misalkan belum, teman-teman bisa cek di dokumentasi React-nya ada gimana cara konfigurasi linternya. Jangan lupa juga install extension untuk format kode kalian supaya gampang diaturnya, nggak perlu ngerapihin manual yang namanya Prettier. Dan kalian bisa install browser extension yang namanya React Developer Tools. Ini kayaknya ada untuk semua browser-browser populer. Ya, setidaknya untuk browser yang saya pakai yaitu Google Chrome, ini ada. Oke, itu jadi prerequisite untuk belajar React di seri kita kali ini. Oke, dan kalau teman-teman sekarang udah siap untuk belajar lebih jauh mengenai React ini, di bagian kelima kali ini kita akan masuk ke bagian paling penting, yaitu kita akan membahas mengenai konsep-konsep utama yang ada pada React ya. Jadi apa aja sih konsep yang menjadi inti yang harus kita pelajari di dalam React ini. Jadi kalau teman-teman lihat ada 3 core konsep di dalam React. Yang pertama jelas adalah komponen. Yang kedua ada yang disebut dengan props. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan state. Ya, jadi 3 hal ini harus teman-teman kuasai dulu atau minimal tahu dulu ya sebelum kita masuk ke konsep-konsep React lain atau fitur-fitur React lain yang lebih kompleks lagi. Kita bahas dulu mengenai komponen ya. Gimana cara kita membuat UI di dalam React menggunakan
komponen. Ya, jadi intinya pada saat kita membuat UI, ya sebuah UI itu kita bisa pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kita sebut dengan komponen. Mulai dari contohnya yang tadi kita buat adalah komponen header ya atau heading gitu. Sebuah komponen itu bisa sangat sederhana, hanya terdiri dari satu elemen saja atau bahkan sangat kompleks. Bahkan satu halaman web pun itu kita bisa anggap sebagai sebuah komponen. Walaupun jadinya komponennya gede banget gitu ya. Jadi komponen-komponen UI yang bisa kita lihat dan kita interaksikan bisa kita anggap sebagai komponen. Nah, dengan komponen itu kita bisa bikin potongan kode yang independen atau mandiri yang kedepannya bisa kita gunakan kembali. Atau jadi komponen yang reusable istilahnya. Ya, jadi contohnya kalian bisa anggap sebagai blok-blok pada Lego lah ya, yang bisa kalian susun gitu. Dimana nantinya kita bisa susun potongan-potongan kecil tadi agar menjadi sebuah blok atau sebuah bentuk yang lebih besar. Yang kalau misalkan kita mau bongkar pasang, itu bisa kita lakukan dengan lebih mudah. Jadi kalau pengen ngubah elemen pada UI-nya, kita tinggal ubah komponennya aja. Nah, ini contoh komponen yang bisa kalian lihat. Misalnya kita mau bikin sebuah media komponen. Yaitu di dalamnya juga bisa terdiri dari beberapa komponen lagi. Ada komponen image, ada komponen deskripsi, ada komponen button. Jadi yang kecil-kecil ini juga komponen. Ketika kita rangkai menjadi sesuatu yang lebih besar, contohnya media ini atau card lah ya, itu juga bisa kita jadikan sebagai komponen. Nah, nanti card ini kita simpan ke dalam sebuah section tertentu di dalam website kita. Section itu bisa kita anggap juga jadi sebuah komponen. Nah, untuk bikin komponen di React tuh gimana caranya? Pertama, teman-teman harus pahami dulu bahwa komponen pada React itu pada dasarnya adalah sebuah function yang kita bikin pakai JavaScript. Jadi nanti setiap teman-teman mau bikin komponen, harus bikin function dulu. Nah, terus nama functionnya itu kalian harus tulis diawali dengan huruf besar. Ya kan, kalau function tuh biasanya huruf kecil ya, huruf kecil terus camel case, tapi kalau khusus untuk komponen, teman-teman bikinnya pakai huruf besar. Nah, nanti functionnya mengembalikan nilai elemen UI-nya. Dan elemen UI itu teman-teman tulis pakai JSX. Ya, jadi strukturnya HTML tapi di dalamnya bisa pakai JavaScript. Nah, nanti pada saat mau ngerendernya, teman-teman panggil seolah-olah dia adalah tag HTML. Gitu. Sama kayak tadi kita manggil H1 gitu. Tapi sekarang kita manggil komponennya dengan ada tag pembuka dan tag penutupnya. Ya, contohnya kayak gini. Jadi kalau tadi tulisannya kita langsung tulis di metode render, sekarang kita tarik untuk jadi sebuah komponen terpisah. Caranya teman-teman bikin sebuah function, misalnya kita kasih nama header, depannya huruf besar, terus dalamnya kalian nge-return JSX-nya. Jadi yang tadinya ada di render, pindah ke function header. Terus pada saat di render, kita tinggal panggil komponennya, tapi pakai lebih kecil dari dan self-closing tag-nya. Gini ya, mari kita coba ya. Kita balik ke codingnya lagi. Sekarang kita akan ubah agar komponen kita yang tadinya langsung ditulis di render jadi sebuah komponen terpisah. Ya, kita bikin functionnya di sini. Function huruf besar header misalnya, nulisnya kayak function biasa, langsung return kurung buka kurung tutup JSX-nya. Ini kita cut aja. Cut, masukin ke dalam. Tinggal kita panggil header. Jangan lupa ditutup tag-nya. Ya, jadi ini caranya. Kalau mau pakai gaya komponen ya. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Tuh ya, sama aja. Sekarang kalau kita lihat, kita inspect elemennya ada di sini ya. Di belajar React bareng Pak Dika dalam bentuk H1. Berikutnya, kita bisa bikin komponen yang bersarang. Jadi kita bisa bikin komponen berada di dalam komponen lain. Kita lihat. Sebuah aplikasi itu biasanya di dalamnya terdapat banyak komponen. Jadi kayak tadi kita lihat media komponen, itu di dalamnya ada 3 komponen. Jadi dibentuk oleh komponen-komponen kecil lain di dalamnya. Kita bisa nyimpan komponen di dalam komponen lain. Contohnya nih, kita mau masukin komponen header yang udah kita buat tadi ke dalam komponen homepage. Jadi misalnya satu halaman penuh kita mau bikin dia jadi sebuah homepage yang di dalamnya kita bikin strukturnya. Misalkan ada header, ada main, ada footer gitu misalnya ya. Nah, tapi di sini kita mau bikin headernya dulu aja. Nah, caranya kita harus bikin function untuk setiap komponen yang mau kita buat. Caranya gini. Jadi tadi kita udah punya komponen header, sekarang kita punya komponen homepage. Yang di dalamnya, ingat kita harus mengembalikan sebuah elemen ya, ini aturan JSX, yang di dalamnya ada header. Kalau mau pakai div gini boleh, atau kalau mau bikin sebagai fragment, nggak ada divnya juga boleh tadi ya. Jadi tag kosong. Nah, nanti pada saat render, kita tinggal panggil komponen yang gedenya, yaitu homepage. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita kembali ke codingnya. Sekarang di sini kita bikin function home page. Oke, ingat huruf depannya huruf besar, terus biasanya dibikin sebagai camel case ya. Kalau ada kata berikutnya huruf besar juga. Dia mereturn gini, ya kalian bisa bikin pakai fragment. Jadi cukup begini aja,
Atau mau bikin pakai div juga boleh. Ya, atau biar rapi ininya kita turunin aja lah. Ya, ininya turunin. Baru di dalamnya kita panggil si headernya. Gitu. Jadi homepage memanggil header, homepage kita render. Di sini, homepage. Ya, kita save. Kita lihat lagi hasilnya, kembali ke browser, aman ya. Kalau kita lihat inspect, harusnya sekarang dia ada di dalam root seperti ini. Baik teman-teman ya, sekarang setelah kita tahu bagaimana caranya bikin komponen bersarang, kita akan coba untuk menggunakan kembali komponen yang sudah pernah kita buat. Ya, karena tadi kan konsep komponen pada React itu salah satunya adalah reusable. Jadi kita cukup bikin satu komponen, kita bisa pakai berulang-ulang. Ya, caranya gimana? Kita akan lihat ya. Jadi kita bisa menggunakan komponen secara berulang-ulang dengan cara menuliskan tag-nya kembali di dalam komponen lain atau saat kita render. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya di dalam komponen homepage kita mau manggil 2 kali komponen header, ya walaupun contoh kali ini agak aneh ya, tapi ini bisa. Maka nanti akan menghasilkan 2 komponen seperti ini tampilannya. Silakan kalau kalian mau coba nambahin komponennya jadi 2, jadi 3, bisa ya. Nah, tapi selain kita bisa menggunakan komponennya berulang-ulang, tentu saja kita juga pengen pada saat kita panggil komponennya lagi, informasi yang ada di dalamnya itu berbeda. Nah, ini perilaku dari komponen yang berikutnya, yaitu dinamis. Jadi selain reusable, dia juga dinamis. Ya, jadi gimana caranya nih kalau kita pengen menggunakan komponen yang sama tapi informasinya beda? Ya, contoh sederhana di dalam komponen header kita, misalnya kita pengen nampilin tulisan yang berbeda. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya props. Ya, kita bahas dulu apa itu props. Jadi, di dalam HTML biasa, itu kan kita bisa pakai atribut untuk mengubah perilaku dari sebuah elemen. Ya, kita bisa kasih kelas, kita bisa kasih ID, kalau image kita bisa kasih. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial React untuk pemula. Kali ini kita masuk ke episode kelima, teman-teman ya. Kita akan membahas semua tentang komponen. Ya, sebetulnya nggak semua banget ya. Setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen. Karena kan harusnya teman-teman sampai saat ini tuh udah paham apa itu komponen, cara bikinnya gimana, terus juga beberapa karakteristik di dalamnya. Nah, tapi sekarang kita akan coba bahas lebih detail lagi teman-teman ya, supaya kita semakin paham gimana caranya bikin komponen yang baik dan benar. Ya, kita mulai langsung dengan membahas lagi atau mengingat-ingat kembali apa itu komponen ya, berdasarkan materi yang kita pelajari di dokumentasinya React ya. Jadi apa itu komponen? Kita baca lagi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa aplikasi React itu terbuat dari komponen-komponen ya. Terus juga kan komponen pada React itu pada dasarnya adalah function di dalam JavaScript atau yang kita sebut dengan JSX. Berikutnya komponen merupakan bagian dari UI yang punya logika dan tampilannya sendiri. Jadi ada logic dan juga presentation. Ya, dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya. Misalkan komponen tombol, komponen gambar, komponen paragraf bahkan bisa ya. Atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen. Itu nah, jadi nanti terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen. Makanya di video kali ini kita akan bahas tuh gimana caranya bikin komponen atau melakukan komposisi ya. React nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar. Ya, jadi ini kita ingat-ingat lagi materi mengenai komponen. Berikut ini juga contoh dari beberapa komponen ya. Misalkan ada komponen media yang di dalamnya bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen ya. Jadi komponen media itu terdiri dari komponen image, komponen deskripsinya, dan komponen tombol. Atau kalau teman-teman lihat sebuah website, ini contohnya salah satu toko online, kita lihat ada UI seperti ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen. Jadi tergantung dari developernya mau nge-compose atau nyusun komponennya seperti apa. Itu pengantarnya teman-teman. Sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita tahu komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Ya, kita ambil contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Ya, jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya, kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar, ya misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen, jadi satu komponen. Jadi komponennya gede banget nih.
Karakteristiknya seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau terlalu besar, kita bikin ini jadi satu komponen. Yang pertama, itu pasti terlalu banyak responsibility-nya. Jadi satu komponen tuh tanggung jawabnya besar. Di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola. Bener nggak? Ya, karena ini kan kalau kita lihat ada kategori, terus kita juga bisa top up, kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini, ngecek promo, banyak sekali yang dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen. Sehingga nantinya ke depannya ini akan sulit untuk digunakan kembali ketika kita mau membuat komponen yang mirip atau bahkan sama tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Nah, jadinya kita harus tetap membuat ulang tuh komponennya. Jadi secara reusability-nya kurang atau rendah gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks. Ya, kalau kita ngerjainnya sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim. Ya, semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu. Itu kalau terlalu besar. Jadi jangan bikin komponennya itu terlalu besar. Begitu pula kalau terlalu kecil teman-teman. Semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen. Ya karena tadinya kalian pengennya supaya tanggung jawabnya nggak terlalu besar. Ya udah, kita bikin semua elemen yang ada, baik itu gambar, tombol, tulisan, kita jadikan sebuah elemen. Nah kenapa nggak gitu aja? Nah itu pun ada kekurangannya. Yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget. Ini ngelolanya jadi susah juga ya, karena banyak yang harus kita pikirin gitu. Komponennya ada banyak. Akan membuat kodenya menjadi membingungkan. Jadi pada saat kita mau nge-compose-nya, nanti repot. Dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak. Karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya, kita abstraksi jadi komponen. Padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya. Jadi terlalu abstrak. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya. Cari sweet spot-nya. Gimana cara bikin komponen yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, justru disinilah kemampuan seorang developer React itu diuji gitu ya. Jadi kalian akan cari keseimbangannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya. Atau kita bisa pecah. Jadi kita bikin dulu komponen yang besar, terus kita pecah-pecah sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi skill untuk memecah UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting. Ya, jadi mungkin contohnya tadi kan nggak boleh terlalu besar kayak gini, nggak boleh terlalu kecil juga seperti ini, nggak boleh. Ya gimana kalau misalkan kita kelompokkan jadi kayak gini. Jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri, ya, dimana di dalamnya pasti ada tombol, ada gambar, ada ini seperti pagination-nya gitu ya. Kalau kita klik gambarnya geser, terus juga ada tombol lihat promo, ini kita jadikan sebagai satu komponen. Terus di bawahnya untuk kategori kita jadikan sebagai satu komponen. Terus sebelah kanan untuk top up dan tagihan kita jadikan sebagai satu komponen. Untuk button juga ini jadi satu komponen aja. Karena kalau teman-teman lihat ini perilakunya semuanya sama. Ada icon, sebelahnya ada tulisan. Jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama tapi dengan props yang berbeda atau mungkin perilaku yang berbeda. Nanti kita akan bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable. Supaya kita bikinnya satu tapi bisa dipakai berulang-ulang. Dengan melakukan ini, kita akan membuat si komponennya itu terpisah secara logis. Dan pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu ya, ini merupakan bagian dari komponen yang mana, merupakan bagian dari komponen yang mana gitu. Terus juga akan membuat komponennya bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya. Sehingga tentu saja jadi mudah dikelola, baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik. Ya teman-teman, jadi sekali lagi bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video-video awal. Ternyata banyak hal yang harus kita pikirin ya. Tapi tipsnya, ya ada beberapa tipsnya ya. Jadi yang pertama, kita harus pisahkan UI-nya secara logis, pisahkan antara konten dan juga layout. Jadi mana yang layout, mana yang konten atau isi dari komponennya. Terus pikirin reusability-nya. Kalau kita udah bisa misahin mana yang layout, mana yang konten, kayak misalnya button itu adalah layout, tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa, misalkan icon, tulisan, warna. Nah, ini kayaknya kalau misalkan kita mau bikin button yang sama tapi warnanya beda, terus iconnya beda, nah ini kita bisa bikin jadi reusable. Komponennya satu, tinggal kita kasih props atau perilaku yang berbeda. Ya, terus perhatikan juga kompleksitasnya. Jangan sampai tujuan kita reusability yang malah jadi kompleks kodenya. Dan yang terakhir, perhatikan juga gaya dan kebiasaan coding kita atau gaya dan kebiasaan tim kita. Jadi kadang-kadang kalau kita baru masuk ke sebuah tim, cari tahu dulu tim ini punya gaya coding atau kebiasaan coding nggak? Ada panduan pembuatan komponennya nggak? Nah, kalau ada, kita ikutin aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan gaya coding kita ke sebuah sistem yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponennya kecil-kecil,
mungkin ada tim yang senangnya bikin komponen tuh gede-gede, kita harus tahu dulu gitu ya. Jadi pada akhirnya bisa juga setelah kita tahu semua teori-teorinya, semua konsep-konsepnya, balik lagi ke gaya ini harusnya dipakai di sini kan. Nah, kita ganti aja jadi on selected anime. Oke, sekarang kalau kita jalankan harusnya normal lagi ya. Sip, aman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada error di sini. Ini karena butuh prop validation. Ini kita belum bahas ya. Ini kalau teman-teman lihat video sebelumnya, ini bisa kita akalin dulu. Sebelum nanti kita benar-benar melakukan property validation. Ya, sekarang kita akalin dulu untuk mematikan ESLint-nya dulu ya. Jadi sekali lagi, kita bisa akalin lewat konfigurasi ESLint-nya. Coba dibuka lagi sidebar-nya. Teman-teman buka ini nih, ESLint rc.cjs, kita scroll ke paling bawah, ke bagian rules-nya, kita tambahkan di akhir, ya, di sini nih. Hati-hati jangan salah nyimpennya. Kita tulisnya kutip react slash prop types, ya, kita isi dengan off, ya. Kita save, coba kita lihat ke sini harusnya udah hilang tuh. Ya, jadi untuk sementara validasi tipe dari propertinya kita matikan dulu ya. Nanti kita akan validasi dengan benar. Oke, kita close, Ctrl B lagi. Oke, mari kita coba ke kasus kita. Kita benerin dua hal. Kita benerin yang num result dan juga yang anime list. Balik ke sini. Kita benerin yang num result. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya cuplikan videonya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.